Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran, NPM 2211103443 Saya di sini akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Dalam Islam konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, garar, haram, zalim, ihtikar dan riba. Tujuan sistem ekonomi Islam. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam yaitu, hak individu diakui namun diberi batasan. Hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil sebuah kebijakan sistem yang telah ada. A. Pendekatan menolak, negation, maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Cara memperoleh harta. Di antara cara memperoleh harta adalah 1. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun. 2. Perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, pemberian, hadiah, dan wasiat. 3. Warisan sesuai dengan aturan Islam. 4. Ikta, pemberian dari pemerintah. 5. Hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, bagi, amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Membelanjakan harta, menunaikan zakat, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, israf dan mubazir, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.